Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang lanjutan dari minggu yang lalu tentang karir, ya, pengembangan karir. Nah, di dalam pengembangan karir, kalau saudara lihat di dalam slide ini bahwa karir itu sebenarnya seperti ini ya, tangga yang bergerak naik ke atas sehingga mempunyai suatu tujuan ya. Di tujuan itu lebih tinggi di titik yang kita akan mencapai di sini sehingga kita mempunyai suatu tujuan yang kira-kira menapak dari dasar kemudian melanjutkan ke tangga-tangga berikutnya hingga mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, kalau saudara ingin mengetahuinya, saudara bisa menerapkan di kehidupan saudara sebagai seorang karyawan atau pekerja ya. Jadi saudara bisa nanti mengembangkan karir saudara sehingga saudara bisa menerapkannya, mengimplementasikannya di diri saudara sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa definisi daripada karir itu apa sih? Nah, ini bisa dilihat pada slide berikutnya. Pengertian daripada karir merupakan proses yang membentuk identitas kerja seseorang. Jadi identitas itu jadi dari misalnya dia dari tamat SMA, kemudian diterima, kemudian tamat perguruan tinggi S1, strata 2, dan strata 3. Nah, semua kegiatan yang dilakukan itu dengan tujuan meningkatkan kualitas diri dan membangun masa depan termasuk ke dalam proses pengembangan karir. Jadi, karir dulu. Jadi sudah ada dapat karir sehingga kita bisa ke tujuan kepada pengembangan karir. Nah, di sisi lain ada juga pengertian karir merupakan rangkaian dari pengalaman-pengalaman seorang karyawan, nah dari posisi yang satu ke posisi lainnya selama masa kerja. Jadi seperti gambar ini bahwa dari posisi ini bisa naik ke sini, ke atas lagi, ke atas sampai kepada GM atau manajer atau pimpinan ya, keluarlah leadership kita sebagai seorang sumber daya manusia. Nah, itu pengertian daripada karir. Nah, ada beberapa karakteristik daripada karir sumber daya manusia, ya. Jadi kalau karir kita sudah ada, kita mempunyai beberapa karakteristik yang harus kita kembangkan. Yang pertama, menentukan mimpi, ya. Kenapa disebut mimpi? Karena mimpi itu merupakan angan-angan, cita-cita dan sesuatu yang belum kita capai atau sesuatu yang sudah mendekati kepada keinginan yang terbesar yang kira-kira mempunyai suatu tujuan tertentu. Kemudian menguraikan mimpi besar tersebut menjadi beberapa target. Harus ada target. Nah, target itu di dalam manajemen sumber daya manusia digolongkan kepada target yang disebut plan. Ya. Jadi ketika plan ini sudah kita rencanakan, maka target yang ada di sini akan mengurai ya menjadi mimpi besar, jadi beberapa dari target yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, mengembangkan jaringan. Harus ada jaringan. Nah, pada masa sekarang ini banyak harus kita mempunyai networking yang kira-kira mempunyai suatu nilai yang positif sehingga kita bisa memulai itu dari jaringan-jaringan yang kira-kira bisa kita menempatkan diri sehingga karir sumber daya manusia itu bisa menaik. Kemudian mengevaluasi diri dari yang gambar tadi kita menapaki dari beberapa langkah, kita bisa mengevaluasi diri kita sampai di mana target yang kita sudah buat. Nah, plan yang sudah kita buat itu kita susun dari angka 1 sampai dengan angka 10, maka akan menjadi suatu target ya, target di mana saya, apakah masih di target 8 misalnya, atau masihkah di target berapa. Nah, itu mengevaluasi diri sehingga kita bisa melihat, oh ternyata aku di target nomor 2 aku belum mencapai maksimal, aku ini kan di target nomor 3, nah seperti itu ya. Kemudian dalam manajemen sumber manusia ada pelajaran mempelajari perusahaan lebih dalam. Jadi
sense of belonging kita digali di sini, ya. Lebih dalamnya digali kepada bagaimana kita membuat perusahaan itu sebagai diri kita sendiri, bagian dari diri kita sendiri. Kemudian meningkatkan skill ya. Jadi kalau kita sudah meningkatkan skill, ada training and development yang kira-kira saudara bisa masuki sehingga skill-skill atau keterampilan yang saudara belum dapat bisa saudara dapat. Kemudian bisa mencari dengan cara mencari mentor ya. Jadi ada orang lain yang kira-kira memberikan suatu kontribusi kepada bagaimana evaluasi daripada karir kita. Kemudian membangun reputasi yang baik. Nah, ini yang paling penting karena reputasi itu menciptakan suatu komitmen sehingga kita bisa dipercaya, trust, kemudian kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Mengapa pengembangan karir penting? Nah, kita buat di dalam karir itu untuk mengembangkannya. Jadi kalau di beberapa buku literatur sebenarnya banyak ya mengapa mengembangkan karir. Nah, di dalam manajemen sumber manusia adalah untuk membantu dalam keputusan karir ya. Jadi ada keputusan-keputusan apakah saya hanya kalau kita jabarkan struktur organisasi seperti ini ya. Jadi kalau di atas itu adalah sebagai top ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang biasanya top ini adalah kecil ya, jumlah sumber daya manusianya kecil. Kemudian ada di bawah adalah sebagai lower ya. Ada juga yang paling bawah sebagai bottom ya. Nah, kemudian kalau di lower ini dia lebih kepada semi ya, yang sifatnya semi seperti kepala bagian ya. Jadi ada di bottom itu dia sebagai pekerja ya. Apakah di manakah posisi kita? Nah, ini sebagai leader. Nah, ketika kita memberikan keputusan kepada karir kita, kita mau berada di antara berapa ini? Top, lower atau bottom ya. Nah, yang kedua, menggunakan keterampilan karyawan yang lebih baik ya. Ya biasanya pengembangan karir itu perusahaan akan melihat karyawan yang lebih baik ya. Bisa lebih baiknya dari segi education-nya, bisa juga untuk diangkat dari bottom kepada lower ini bisa daripada kinerja ya. Jadi performance dari masing-masing itu bisa dilihat. Karyawan lebih memahami diri. Kenapa lebih memahami diri? Karena sudah tahu ya, sudah tahu ke arah mana dia, apa tujuan daripada keinginan di dalam targetnya tersebut ya. Jadi ada tujuan ya. Nah, ini memberikan kita lebih memahami diri sendiri, itu memberikan sugesti bahwa kita harus memperoleh suatu tujuan yang betul-betul kita inginkan. Kemudian adanya partisipasi karyawan yang meningkat. Jadi pengembangan karir itu memberikan partisipasi karyawan untuk lebih meningkat dari bottom kepada lower. Ya. Sebenarnya kalau ini top ya, ini middle ya, middle, atau ini juga bottom itu disebut dengan lower. Ya. Ini middle ini merupakan orang-orang yang semi ya. Misalnya kepala bagian tadi ya, dan sebagainya. Kemudian partisipasi karyawan meningkat ini melihat keinginan dari lower ini menjadi middle. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu performance yang tinggi. Nah, ini juga ya jaminan kesejahteraan ini, kalau dia di sini biasanya berapa ya. Kalau dia di sini biasanya berapa. Nah, tergantung kepada kesejahteraan perusahaan itu. Kemudian kenapa harus meningkatkan ya? Karena ada rasa percaya diri, trust yourself. Jadi kepercayaan diri sendiri itu meningkatkan dari segala bentuk ya, baik secara sub fisik maupun secara neutral dari masing-masing perasaan manusia. Nah, menciptakan program pengembangan karir itu ada pelaksanaannya di dalam 5 tahapan. Ya. Jadi yang menciptakannya itu kita harus mengikuti beberapa tahapan. Tetapkan struktur organisasi yang jelas ya. Biasanya
perusahaan akan bagian personalia akan membuat struktur organisasi yang jelas. Apa yang dibutuhkan di struktur organisasi itu? Kemudian kembangkan peta karir di perusahaan. Jadi seperti apa peta karirnya? Kemudian kalau perusahaan itu melihat atau personalia melihat, tanya karyawannya, jalur karir apa yang diharapkannya. Nah, ini yang paling sering harus kita buat action plan-nya. Ketika action plan itu harus jelas seperti SOP, seperti tangga karir yang sudah, kalau sudah di posisi ini, dia naik ketika berada di posisi selanjutnya. Program pengembangan karir siap dijalankan. Nah, ini penciptaan dari program dengan model-model yang diciptakan oleh para peneliti. Nah, siapa sih yang berperan dalam proses pengembangan karir? Sebenarnya banyak ya, tetapi di dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia itu pengembangan karir itu diciptakan yang pertama oleh diri sendiri di individu, bahwa karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai posisi atau target tadi ya. Nah, semua upaya akan sia-sia jika individu atau karyawan tidak berkeinginan untuk mengembangkan diri. Jadi istilahnya ada di kategori dia bisa mau, ini mau ya, mau, tapi tidak sanggup. Nah, bisa ya, tidak sanggup. Nah, dia tidak mau, tetapi sanggup. Nah, di sini dia mau dan sanggup. Ya. Nah, di sini dia malah tidak mau dan tidak sanggup. Ya, tidak mau dan tidak sanggup. Ya, di posisi di manakah di antara ini? Jadi ada mau tapi tidak sanggup, ya. Ada tidak sanggup, ada tidak mau, ya, ini tidak mau tapi sanggup, ya. Ada mau, sanggup. Ada tidak mau juga tidak sanggup, ya. Tergantung di mana posisi Anda untuk mengembangkan karir tersebut. Peran yang kedua adalah manajer. Jadi seorang manajer di bawahnya itu harus berperan dalam memberikan dukungan. Jadi di dalam dukungan ini ada sifatnya motivation, ya. Jadi motivation itu kita menjadi bisa, kalau kita manajer bisa menjadi seorang influencer, ya, mempengaruhi orang lain. Kalau begini akan begini loh. Nah, kalau dia di posisi top atau leader, maka pendapatan akan bertambah loh. Nah, ini dinamakan sebagai umpan balik atas kinerja. Jadi kinerja performance inilah yang sudah ditampilkan oleh karyawan bisa dinilai sehingga manajer bisa mengangkat dari low kepada middle kepada top. Kemudian perusahaan, secara garis besarnya perusahaan juga berperan, di manakah peranannya adalah sebagai penggerak, ya. Jadi ada program-program pelatihan, development, ya, training and development tadi, ada pilihan jenjang karir, kemudian ada kebijakan yang dimiliki, ada merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau dia sudah sekian lama, sekian tahun, kemudian dia berada di posisi yang mana menghasilkan kinerja yang baik, maka dia akan diangkat untuk pengembangan karir. Nah, itulah sumber manusia yang benar-benar menginginkan sebuah karir. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Jadi faktor itu kalau tadi disebut dengan peran, ya. Jadi kalau ini faktor-faktornya apa-apa saja kah? Karakteristik, ya. Jadi ada karakteristik seseorang itu sifatnya pemalu, ya. Ada sifatnya pemberani, ada semangat juang 45 kata orang, ya. Nah, itu juga sebagai pendorong kita sebagai faktor mempengaruhi pengembangan karir. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, finansial. Jadi dia berasumsi, aku harus mendapat target tahun ini. Target saya adalah membeli rumah. Target tahun depan membeli mobil. Target tahun depannya lagi adalah untuk berkeluarga. Nah, seperti itu, ya, finansial. Kemudian ada target karena keluarga, ya. Jadi keluarga itu menginginkan di dalam satu substansi kita harus menjadi seorang pemimpin. Kita harus berada di posisi, ya. Jadi mengangkat harkat dan martabat daripada keluarga tersebut. Mengapa pengembangan karir itu penting, ya? Jadi pengembangan itu sama dengan yang lalu menjadikan, ya, keputusan karir dan seterusnya, ya. Nah, tahapan-tahapan pada proses pengembangan karir itu. Nah, kalau kita tadi masih berada di level ini, ya, dasar tadi, ya, dasar ini disebut kita lower. Nah, di sini middle. Dia sudah sekarang sudah dengan keinginan tersebut dia sudah sampai di middle. Jadi
ada proses pengembangan karir itu dengan fase pencernaan. Jadi kita bisa cerna dari lower menaik kepada middle, ya. Dengan nalarnya manusia kita bisa menaiki posisi-posisi untuk menaik dari posisi lower, ya, dari posisi lower untuk duduk di posisi middle, dan akhirnya nanti sampai kepada leader, ya, jadi top, ya. Dari middle ini dia akan sampai di posisi atas dengan fase pengarahan. Jadi ada pengarahan yang bisa membuat komitmen kita, bisa membuat karakter kita menjadi seorang personal yang menginginkan target-target tertentu. Nah, inilah yang menjadi fase pengembangan di dalam pengembangan karir sumber daya manusia. Kalau saudara melihat gambar ini, saudara bisa berasumsi macam-macam, ya. Jadi apa sih ini? Apakah saya berada di atas sebagai penterjemah, ya, pengatur, ya? Apakah saya berhalu-halu sebagai seorang manajer, ya? Apakah saya sebagai peneliti hanya mau memberikan masukan-masukan? Apakah saya pengarah, ya? Pengarah juga. Apakah saya pekerja keras? Apakah saya sebagai seorang middle yang bisa mengarahkan orang? Apakah saya pekerja, ya? Apakah saya juga seorang yang bisa menganalisis dan lain sebagainya? Itu masing-masing kalau saudara bisa berasumsi, saudara bisa menjabarkan gambar-gambar tersebut dengan cara mengkomen di bawah daripada setelah saudara like, setelah saudara tonton. Ya, saudara komenkan apa yang bisa saudara baca dari gambar tersebut. Baik, ada beberapa program, ya, di dalam pengembangan karir itu. Jadi ada pengembangan karir yang sifatnya on the job training, ada off the job training, ada mutasi dan rotasi, ada coaching, ada promosi. Jadi kesemuanya itu adalah mengumpulkan pundi-pundi untuk mencapai target, tetap, ya, tetap untuk mencapai tujuan untuk berada pada posisi yang disebut dengan top. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang apa sih on the job training, apa sih off the job training, apa sih mutasi, apa sih coaching, apa sih promosi. Kita lanjutkan setelah pertemuan ini. Oke, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan di-subscribe, ditonton, kemudian di komen seperti apa, ya, gambaran yang sudah ada yang dipertanyakan tadi tentang gambar yang ini. Saudara bisa komenkan di kolom komentar. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.